Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sahabat Delima yang terkasih dimanapun berada. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertangyangan saat ini untuk menyambut Minggu Pentakosta tertulis dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32 di dalam Alkitab terjemahan LAI. Kalau dalam bahasa Batak dalam Bibel kita boleh baca dalam Yoel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian dikatakan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua dimanapun berada, sahabat Delima yang terkasih, saat ini minggu ini kita akan memasuki pesta akbar bagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia, yaitu perayaan Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sedikit kita boleh kilas balik pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus dari kematian, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Saat itu ribuan orang berkumpul di Yerusalem yang datang dari berbagai belahan bumi, seperti dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari Partia, Media, Elamit, Mesopotamia, Yudea, Kapadosia, Pontus, Asia, Pirgia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Rom, Yahudi, Kreta, Arab dan lain sebagainya. Mereka berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri dan mereka saling mengerti dalam bahasanya masing-masing. Pertanyaan Bapak Ibu, apa yang terjadi di Yerusalem sehingga berkumpul ribuan orang pada saat itu? Apakah karena mereka sudah tahu bahwa hari itu Roh Kudus akan turun seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus pada saat kenaikannya ke surga? Tidak, Bapak Ibu, tidak Amanginang. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah pencurahan Roh Kudus. Tapi mengapa mereka berkumpul ribuan orang di Yerusalem? Berkumpulnya ribuan orang di Yerusalem adalah merupakan tradisi Israel yang berziarah untuk merayakan Paskah, merayakan Pondok Daun, dan merayakan Pentakosta. Dan ini rutinitas setiap tahun dirayakan oleh umat Israel. Dimulai dengan perayaan
Paskah, memperingati Israel keluar dari Mesir, hari raya Pondok Daun, Parlape-lapean, mengingat perjalanan mereka, merasakan kasih setia Tuhan, seluruh perbuatan perjuangan mereka, mensyukuri berkat Tuhan, pesta Gotilon, dan perayaan Pentakosta, hari ke-50 Yobel. Dan perayaan inilah yang disebut dalam tradisi Israel Pesta 7 Minggu. Bisa kita lihat itu dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang Yahudi yang fanatik dengan budaya, agama, dan tradisinya akan berangkat ke Yerusalem merayakan pesta sukacita ini. Dan non-Yahudi juga ikut menikmati perayaan tersebut. Kalau dalam bahasa zaman now ada istilah mencari kesempatan dalam kesempitan, inilah yang Tuhan lihat, Manginang. Tuhan memakai kesempatan dalam kesempitan. Tuhan melihat perkumpulan besar itu menjadi saat yang tepat, dan memang sangat tepat. Bukan secara kebetulan. Saat itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus berupa lidah api di atas kepala mereka yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ketiga. Dengan pencurahan Roh Kudus, orang-orang percaya beroleh kekuatan dan keberanian untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta menjadi cikal bakal berkumpulnya, bertumbuhnya persekutuan umat yang dikuduskan dari segala bangsa, suku, dan kaum. Seperti yang dituliskan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta menjadi hari lahirnya gereja di tengah dunia ini, dengan adanya pembaptisan pertama kepada 3.000 orang pada hari Pentakosta tersebut. Bisa kita lihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Pencurahan Roh Kudus ini ternyata sudah dijanjikan oleh Tuhan semenjak pada perjanjian lama. Sudah lama ternyata Tuhan telah mencurahkan rohnya, bahkan mencurahkan roh, ruah, nefesi atas manusia, sehingga manusia menjadi hidup. Selanjutnya, dalam perjanjian baru, Yesus menurunkan roh Parakletos, penolong untuk memimpin umat ke dalam keselamatan sampai hari Tuhan pada Maranatha. Dan itulah yang diberitakan dalam nats khotbah kita saat ini. Isi pemberitaan yang dapat kita yakini dari teks Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32 ini adalah berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi di masa depan. Itulah hari Tuhan, Yom Yahweh, di mana semua orang, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, hamba maupun merdeka, akan menerima Roh Kudus. Mereka akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan-penglihatan. Selain itu, Allah akan melakukan tanda-tanda di langit dan di bumi, seperti darah, api, dan gumpalan asap. Matahari akan gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Namun bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sangat jelas isi pemberitaan ini bagi kita, Manginang. Melalui pemberitaan khotbah saat ini hendak menuntun kita untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan 3 pesan khotbah bagi kita di zaman ini. Pesan yang pertama, Roh Kudus menjadikan semua orang mengalami lahir baru, hidup baru, dan beroleh kemampuan baru. Seperti dikatakan dalam ayat 29, seluruh manusia, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Intinya, bukan hanya untuk HKBP,
bukan hanya untuk umat Kristen, tetapi siapapun yang mau percaya kepada Yesus memiliki kesempatan akan menerima pencurahan Roh Kudus. Bagi orang percaya yang menerima pencurahan Roh, akan beroleh hidup yang baru dan kemampuan-kemampuan baru, penglihatan akan masa depan, bermimpi untuk diwujudkan, bernubuat tentang hari Tuhan yang akan nyata. Hidup baru yang terutama yang dimaksud, yang diharapkan oleh nats khotbah ini adalah hidup yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, hidup yang sesuai dengan buah-buah Roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus membimbing orang percaya untuk dapat melihat dan memahami tanda-tanda zaman dan mengalami mujizat. Matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, menunjukkan tanda-tanda akhir zaman yang sudah dekat. Berbagai macam bencana alam, badai topan, malapetaka, hama, penyakit, dan lain-lain. Hal-hal ini akan ditimpakan kepada umat Israel, seperti dituliskan dalam Yoel pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi untuk umat yang ditebus, dikuduskan, dan percaya, Tuhan juga memakai fenomena tanda-tanda alam untuk membimbing umat Israel kepada keselamatan. Darah yang menyelamatkan umat Israel dari hukuman tulah ke-10 pada saat akan keluar dari Mesir. Tiang api sebagai petunjuk jalan untuk mereka pada saat malam, serta gumpalan embun, gumpalan asap pada siang hari untuk melindungi mereka dari sengatan panas terik matahari, sampai akhirnya mereka tiba dan masuk ke tanah Kanaan, beroleh keselamatan. Pesan yang ketiga, Manginang, Roh Kudus meyakinkan orang percaya untuk mampu tetap berseru memanggil nama Tuhan dan beroleh keselamatan. Pertanyaan penting saat ini, Bapak Ibu, apakah Roh Kudus sudah tercurah dan berdiam dalam diri kita? Yang kedua, apakah Roh Kudus sudah hidup dan bekerja dalam diri kita? Yang ketiga, apakah Roh Kudus sudah berbuah dalam hidup kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini perlu perenungan yang dalam. Tapi satu hal yang pasti, saat Roh tercurah bagi kita, hidup kita pasti terarah dan kita akan beroleh keyakinan bahwa saat percaya kita akan diselamatkan. Amin. Amin. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-32 dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka dari itu, Bapak Ibu, terimalah Roh Kudus, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, dan percaya bahwa di dalam Yesus yang telah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Saat kita berseru, memanggil, memuji nama Tuhan, kita beroleh keselamatan, kita beroleh hidup baru yang berkemenangan, bersukacita dalam damai sejahtera. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.